Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Deden Taufik, pengampu dosen pendidikan Pancasila, yang pada kesempatan ini untuk membahas materi mengenai judul Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum memaparkan materi pokok, nah ini ada satu kaitan dengan kata atau pengantar bahwa kelahiran suatu bangsa tentunya bisa atau dapat dibedakan dengan karakteristik, sifat, ciri khas, serta keunikan tersendiri, bahwa kelahiran suatu bangsa, khususnya negara Indonesia ini, tentunya tidak lepas dari ketiga hal tersebut. Nah, bahwa di mana faktor-faktor yang mendukung kelahiran suatu bangsa ini ada dua. Yang pertama adalah faktor objektif, di mana bahwa geografis, ekologis, tentunya Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan juga ada terletak di suatu jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, kultur bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor subjektif. Di sini bahwa termasuk histori sosial, politik, dan kebudayaan ini tidak dapat dilepaskan dari faktor unsur ini. Faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi kaitan dengan proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui berbagai interaksi, berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil dari interaksi tersebut maka melahirkan suatu proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara, serta identitas bangsa Indonesia yang muncul tatkala nasionalisme pada awal abad ke-20. Kemudian ada satu kaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika itu apa yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, tentunya ini juga terbahas di bab sebelumnya, ada korelasi dengan pembahasan ini. Maka kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang bisa dibedakan bahwa kerajaan Sriwijaya bercirikan kedatuan, dan kemudian Majapahit itu bercirikan keprabuan. Dari dua kerajaan ini yang juga dapat menginspirasi kaitan dengan adanya satu identitas atau kaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, kemudian bahwa kelahiran suatu bangsa, saya mengutip Robert de Pentos sebagaimana dikutip Manuel Castells ini dalam bukunya The Power of Identity, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara empat faktor yang penting. Pertama, faktor primer; yang kedua, faktor pendorong; yang ketiga, faktor kodifikasi bahasa; dan keempat, faktor penindasan, dominasi, dan pencarian identitas internatif melalui memori kolektif rakyat. Pertama, faktor primer, yaitu etnisitas, teritorial, dan bahasa agama yang sejenisnya. Ini tentunya juga melandasi kelahiran bangsa Indonesia. Yang kedua adalah faktor pendorong, bagaimana pembangunan komunikasi dan teknologi. Ini tentunya dengan banyaknya pembangunan di sektor, bisa dikatakan satu lembaga atau satu institusi. Nah, tentunya dengan adanya satu teknologi yang hari ini mungkin bisa digunakan. Yang ketiga, faktor kodifikasi bahasa. Tentunya kelahiran bangsa Indonesia juga adanya satu unisitas, ya, atau kesatuan bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang dikeluarkan atau tuangkan di dalam salah satunya Sumpah Pemuda ini. Yang keempat, faktor penindasan. Nah, tentunya ini juga terkait
bahwa bangsa Indonesia ini bukan lagi penindasan tetapi terjajah dan didominasi oleh negara-negara pada waktu Belanda dan Jepang kurang lebih hampir 3,5 abad. Nah, ini yang mana menyisakan atau memori kolektif rakyat kita untuk melahirkan satu identitas tadi. Dari keempat faktor tersebut, pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat pada perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa negara dengan konsep nama Indonesia, kemudian juga dibangun dari unsur-unsur masyarakat lama yang menjadi satu kesatuan bangsa dan negara dengan prinsip nasionalisme modern. Nah, maka dari unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, dan etnis, agama, geografis, maka proses ini adalah proses yang cukup panjang dalam kelahiran bangsa Indonesia. Kemudian bahwa dasar hukum lembaga negara Bhinneka Tunggal Ika ini, pertama bahwa Bhinneka Tunggal Ika yang tergabung dalam lambang Garuda Negara Pancasila, yang kedua adalah bendera negara merah putih, bahasa negara dan bahasa negara bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, tentunya ini yang menjadi jati diri dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36 ayat A, bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, penegasan secara yuridis, konstitusional, dan formal secara normatif yang diatur oleh negara Republik Indonesia. Kemudian bahwa dasar hukum lambang negara Bhinneka Tunggal Ika ini termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Tentunya di sini bisa dilihat dari pasal 46. Salah satu pasal menyebutkan di pasal 46 ini bahwa lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram Garuda. Nah, dari Undang-Undang Nomor 24 2009 ini tentunya tentang bendera, bahasa, lambang negara sebagai jati diri, termasuk ada kaitan dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika, maka sudah jelas kaitan dengan yurisdiksinya, tentunya bisa dipelajari lah. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan identitas bangsa negara Indonesia ini tersusun dari berbagai unsur rakyat yang terdiri atas berbagai macam suku, adat istiadat, golongan budaya, agama, wilayah, yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang menjadi bangsa negara Indonesia. Maka berbagai suku agama hidup itu terbentuk dalam satu negara yang berdampingan, yang dimaknai dengan terbentuknya suatu proses sejarah yang cukup panjang ini. Maka sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, serta dijajah bangsa asing ini, tentunya sistem persatuan dan kesatuan tersebut dituangkan dalam satu asas kerohanian yang merupakan suatu kepribadian jiwa bersama, yaitu Pancasila. Oleh karena itu bangsa Indonesia dalam berbentuk satu bukan merupakan kausalitas manusia sebagai makhluk individu, melainkan suatu proses kehendak bersama untuk membentuk suatu bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dengan materi Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.